Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang keempat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku atau untuk sebuah penghambaan. Tentunya kita tidak akan bisa melakukan kehambaan itu apabila tanpa ilmu agama, yaitu ilmu yang tiga, yaitu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Ini yang dipardukan atas tiap-tiap perorangan. Kita tidak akan bisa menjadi hamba atau yang sebenar-benarnya hamba jikalau kita tidak mengenal kepada Tuhan kita. Seseorang yang ingin menjadi hamba, yang sebenar-benarnya hamba, ini harus dimulai dari ilmu ma'rifat. Itu yang disebut dengan hamba pada hakikat. Adapun yang disebut dengan hamba pada syariat, itu seseorang itu harus atau bahkan wajib mengkaji ilmu fikih. Itu hamba secara syariat. Untuk kesempurnaan daripada kehambaan itu, seseorang harus masuk wilayah tasawuf. Itu kesempurnaannya, yaitu ilmu tasawuf. Jikalau seseorang sudah masuk di dalam wilayah tasawuf, maka segala apa juga pun yang dia perbuat itu bernilai ibadah. Jadi tidak hanya terhenti pada salat ataupun zikir atau berzikir. Tidak hanya terhenti sebatas itu. Geraknya, bicaranya, diamnya pun itu bernilai ibadah. Bahkan tidurnya ibadah. Bahkan wujud dirinya itu adalah ibadah. Di sini kedudukannya ibadah yang dawam, yang senantiasa, yang berkesinambungan, tiada berkeputusan dan tiada berkesudahan. Itulah pentingnya ilmu agama, supaya senantiasa kita di dalam ibadah. Maka supaya ini menjadi kesesuaian dengan firman Allah tersebut, yang kita itu untuk sebuah penghambaan, untuk mengabdi. Jadi penghambaan itu setiap saat, setiap waktu, terus menerus, tentunya dengan ilmu agama. Seseorang yang tiada mengenal kepada Allah, maka wujud dirinya itu adalah sebuah dosa. Wujuduka dzambun la kiasa. Bermula adanya diri kamu, maksudnya diri kamu di sini adalah diri kamu yang tidak mengenal kepada Tuhan. Dzambun, dosa, la kiasa, tidak ada kiasnya. Dosa apakah itu? Yaitu dosa syirik. Seseorang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan pernah bisa membebaskan dirinya daripada kesyirikan. Tentunya di sini syirik khafi dan syirik khafi wal khafi. Baik, kita kupas. Yang pertama itu ma'rifat. Ma'rifat itu ada terbagi kepada tiga, yaitu ma'rifat mubtadi, mutawasid, muntahi.
ma'rifat mubtadi seputar sifat 20, ma'rifat mutawasid seputar af'al, asma, sifat zat, ma'rifat muntahi seputar martabat 7 ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Jadi kita di pertemuan yang keempat ini akan membahas ma'rifat mubtadi atau sifat 20, namun akan saya kupas sifat 20 ini dengan intisarinya. Kalau bahasa kami di Kalimantan, papacahannya, pemecahannya. Jadi ada intisarinya. Dari intisari ini nanti akan dapat menguak inti daripada inti. Itu nantinya di dalam kupasan martabat 7. Insya Allah kita akan sampai ke sana, mudah-mudahan. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Sifat 20 itu saya sebut dulu semuanya. Kudrat, iradat, wujud, kidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Itu 20 sifat yang wajib bagi orang Islam untuk mempelajarinya sepaling tidak itu sifat 20. Yang lebih bagus lagi tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, dan yang lebih sempurna lagi tentang martabat 7. Ini sepaling tidak sifat 20. Sifat 20 itu terbagi kepada 4. Pertama itu sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu adalah penetapan tentang keberadaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada. Itu nafsiyah. Nafsiyah itu hanya satu. Di dalam sifat 20 hanya satu, yaitu wujud. Jadi di sini menetapkan bahwasanya Tuhan itu ada. Mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu dalil nakli. Adapun dalil akli akal kita atau dalil akal kita tidak menerima atau menolak adanya sesuatu atau yang disebut alam itu ada dengan sendirinya. Tentunya pasti ada yang mengadakan. Makanya di situ dinyatakan Allah itu bersifat wujud. Wajib adanya. Itu yang dimaksud dengan keberadaan yang wajib. Karena apa? Karena adanya sesuatu. Tentu ini menyatakan adanya yang ampunnya sesuatu atau yang menjadikan sesuatu. Contoh, adanya rumah, ini bukti dalil menyatakan adanya si tukang. Maka wajib tukang itu ada karena adanya rumah. Karena rumah sudah ada, maka ini wajib tukang itu ada. Tidak bisa akal kita itu bahwa rumah ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang tukang bikin. Begitu juga dengan alam, baik alam yang alam langit dan bumi ataupun alam wujud diri kita. Maka apabila seseorang yang akalnya itu sempurna, maka tidak mungkin seseorang itu ateis, ateisme, atau tidak bertuhan. Karena mustahil adanya alam tanpa ada sang pencipta alam. Adanya diri ini, itu kata Bang Haji,
bukti adanya Tuhan, adanya alam ini, bukti adanya Tuhan. Yang buta berarti kalau orang yang tidak bertuhan, ini jelas orang yang buta mata hati dan akal pikirannya tidak normal. Itu nafsiyah yang pertama, menyatakan bahwa Tuhan itu pasti ada, wajib adanya, mustahil tiada. Kemudian yang kedua itu sifat salbiah. Salbiah itu ada 5. Kidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 ini adalah untuk menolak segala yang tidak layak yang dinisbahkan kepada Tuhan. Maksud dinisbahkan itu yang ditetapkan atau diarahkan untuk kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Kidam. Kidam itu artinya terdahulu atau sedia, yang awal tapi awalnya tidak berawalan. Huwal awwalu, bahkan wal akhiru. Dialah Allah yang awal. Kalau ada yang lebih awal lagi, berarti dia tidak pencipta. Tentunya sang pencipta itu yang paling awal, yang awalnya tidak berawalan, sedia adanya. Itu untuk menolak segala yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Tuhan. Contoh, jikalau seseorang yang menyembah berhala, pasti berhala itu ada awalnya. Berarti berhala itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Jikalau ada seseorang yang mengaku dirinya Tuhan, seperti Firaun, maka kita telah mengetahui bahwa keadaan seseorang itu atau Firaun itu ada asal atau awal mulanya. Berarti tidak layak. Berarti bagi orang yang belajar sifat 20, dia mengerti bahwa ini tertolak dengan keilmuan sifat 20-nya. Tertolak ini untuk menjadi Tuhan. Karena ada awalnya. Kemudian yang ketiga, baka. Idam baka. Tentunya keadaan Tuhan itu mesti kekal. Baka artinya kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Pernah kita dengar sejarah Firaun yang mengaku Tuhan, dulunya dia ada dan sekarang tiada. Berarti Firaun tidak kekal dan kita dapat meyakini bahwa Firaun itu bukan Tuhan. Keberadaan berhala pun suatu saat pasti akan musnah. Waktulah yang akan membuktikannya. Dimakan usia pasti hancur. Kalau masih ada, nanti kiamat yang akan menghancurkannya. Makanya itu akan hancur semuanya, seperti pohon kayu yang besar atau kaum Majusi yang menyembah api. Api itu yang disembah oleh kaum Majusi itu padam pada ketika Rasulullah lahir. Berarti api itu tidak pantas untuk dituhankan karena dia bisa sirna atau fana atau binasa, tidak kekal keberadaannya. Idam baka mukhalafatul lil hawadis, berlawanan dengan segala yang baru, dengan segala yang ada. Segala yang ada yang bisa dilihat, bisa diraba, itu namanya baharu. Maksud baharu itu asalnya tiada lalu ada, itu baharu. Mukhalafatul lil hawadis, hadis, baharu. Dan keberadaan Tuhan itu tidak sama, berlawanan. Kalau yang baharu ini terkadang itu berpasangan.
Kalau cuaca ada panas, ada dingin. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Waria tidak ada tempatnya itu. Ada siang, ada malam. Semua itu berpasangan. Dan Tuhan tidak berpasangan. Maksudnya ganjil. Asa. Kidam baka mukhalafatul hadis qiyamuhu binafsih. Berdiri ia dengan sendirinya tanpa ada bantuan orang lain. Apa dalilnya? Ya, lupa saya dalilnya itu. Qiyamuhu binafsih, berdiri ia dengan sendirinya. Jikalau yang seperti kita itu seandainya lahir ke dunia tanpa ada yang mengurus, maka kita akan mati. Pohon jikalau tanpa matahari mati. Semua yang ada di alam dunia ini tidak dapat berdiri dengan sendirinya, maksudnya tidak akan bertahan, ia bergantung pada yang lain. Bergantung. Huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Itu dalilnya. Dia tempat bergantung. Dia tidak berhajat kepada yang selainnya. Itulah yang berdiri dengan sendirinya. Sedangkan yang selainnya ini masih wallah, itu semuanya memiliki ketergantungan. Seperti air itu juga memiliki ketergantungan. Dia memerlukan wadah. Semua memiliki ketergantungan apa saja. Tidak bakal mukhalafatul hadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Esa. Tunggal. Tidak berbilang. Esa itu bisa dikatakan dalilnya apalah, wahdaniyah esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Tuhan itu esa. Esa itu ia yang sebelumnya saya katakan tadi, tidak berbilang, itu tidak seperti manusia berpasangan. Dia kalau esanya Tuhan, contoh, kalau kita manusia itu terkadang bisa tertawa, bisa menangis. Kalau Tuhan, dia tidak ada yang semacam itu. Kalau kita terkadang punya uang, terkadang tidak. Terkadang ada yang kaya, ada yang fakir. Kalau Tuhan, dia cuma satu, kaya. Tunggal. Tunggal yang kalau kita terkadang kuasa, terkadang bisa kita tidak berdaya. Kalau Tuhan, satu saja kuasa. Kalau Tuhan alim, satu saja alim, tidak ada jahil. Kalau kita ada jahil, ada alim. Ada kuasa, ada lemah. Ada mulia, ada hina. Tapi kalau Tuhan hanya satu, mulia. Itu yang dimaksud dengan ganjil. Tunggal. Kemudian seterusnya sifat yang ketiga itu adalah ma'ani. Apa itu ma'ani? Kan sifat 20 terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah. Salbiyah sudah habis 5 tadi. Yang nafsiyah 1, salbiyah 5, sudah 6. Yang ketiga adalah ma'ani. Itu ada 7. Ma'ani ada 7. Apa itu ma'ani? Ma'a itu beserta, ni itu kita. Beserta, besertaku. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar. Kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata.
ini adalah sifat Tuhan, ma'ani yang beserta kita, yang dititipkan kepada kita. Itu dulu jalannya. Sifat Tuhan yang ada pada kita. Karena ini titipan, maka itu terbatas, tidak sama dengan yang ampunnya, dengan yang dianya yang mempunyai. Kudrat kita atau kuasa kita seumpama gerak atau mengangkat beban ini terbatas. Ada yang mampu 100 kilo, ada yang mampu 50 kilo, tetapi kalau kudrat Allah tidak terbatas. Iradat terbatas, ilmu terbatas, sama terbatas. Pendengaran, kita tidak bisa mendengar yang terlalu jauh. Basar, penglihatan kita tidak bisa menembus dinding, tetapi beda dengan penglihatan Allah. Habis itu yang seterusnya maknawiyah. Ini juga ada 7. 1 nafsiyah tambah salbiyah 5, 6 ma'ani 7, 13, yang terakhir maknawiyah 7, jadi 20. Di dalam hal maknawiyah ini adalah dia menjadi karena bagi ma'ani. Ini yang dinisbahkan kepada Tuhan. Kalau kudrat itu kuasa, kadirun itu maha kuasa. Kenapa kita kuasa? Karena ada yang maha kuasa. Kenapa kita melihat? Karena ada yang maha melihat. Kenapa kita itu bisa berkata-kata? Karena ada yang maha berkata-kata. Kata-kata kita itu dari yang maha berkata-kata. Titipan. Kemudian yang 7 ma'ani dan yang maknawiyah ini disatukan, yang terlihat hanyalah yang ma'ani. Kita melihat kuasa kita bergerak, tetapi batinnya adalah yang maha bergerak. Kita melihat pada lahiriahnya, tetapi batinnya karena ada yang maha melihat. Jadi penglihatan kita itu titipan daripada penglihatan Allah. Seandainya kita letakkan kedudukannya yang sifat ma'ani yang 7 ini pada wujud diri kita, itu kudrat seluruh tubuh, iradat pada hati atau pada nafsu, bisa juga ilmu pada akal atau pada hati, masing-masing ada perbedaan ulama itu. Hayat pada keluar masuknya napas, sama pada kuping, tapi bukan kuping yang mendengar, tetapi si sama. Basar, bukan mata yang melihat, tetapi sifat basar, sifat basarullah. Kalam, bukan mulut yang berkata-kata, tetapi ada, ini adalah sifat Allah, kalamullah, yang ada pada kita, dititipkan, makanya namanya itu ma'ani. Sehingga kita dengan sifat yang 7 ini kita hidup di dunia. Maka ini disebut juga ni'matul kubra alal alamin, nikmat yang besar dari alam, melebihi daripada sekalian yang lainnya. Tidak dapat dibandingkan nikmat yang ini. Luar biasa, ini kenikmatan yang diberikan kepada Tuhan, yang tiada henti-hentinya, yang tiada berkesudahan, tidak bergerak, mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat itu melekat pada kita, sehingga ini disebut dengan nikmatul ijad, nikmat ciptaan. Kemudian nikmatul ijad imdad, nikmat pakai.
nikmat ijat, imdad, nikmat ciptaan dan nikmat pakai. Tidak pernah lepas seseorang itu daripada dua nikmat ini. Nikmat cipta, nikmat pakai. Maka dari sini tadi sudah semestinya kita bersyukur itu tidak hanya terbatas dengan mulut, terus sampai ke hati, sampai kepada ruh kita, sampai ke perbuatan kita. Itu semestinya kita syukur. Kemudian sifat ma'ani ini terbagi kepada dua. Ada sifat idrak, ada sifat syarat. Idrak dan syarat terbagi kepada dua. Apa itu idrak? Apa itu syarat? Idrak itu ada 6 dari ma'ani yang 7. Syarat itu 1, yaitu hayat. Sisanya idrak adalah kudrat, iradat, ilmu, sama besar kalam. Hayat bagian daripada sifat syarat. Setelah ditetapkannya sifat syarat, baru ada idrak yang 6. Setelah maksudnya hidup, hayat, hidup, baru kuasa, baru melihat, baru berkehendak, baru mendengar, baru bisa berkata-kata. Jadi yang punya penglihatan pada diri kita itu adalah hayat. Yang punya pendengaran pada diri kita itu adalah hayat. Yang punya gerak dan diam pada diri kita itu adalah hayat. Jadi ta'aluk atau pertaliannya kepada hayat. Hayat yang ampunnya, yang punya semua. Jadi diperkecil, ma'ani itu hayat. Hayat ini disebut juga dengan sifat istigna. Kalau idrak, iftikar. Istigna itu yang maha kaya. Iftikar yang fakir, yang tiada memiliki apa-apa. Istigna karena dia mempunyai. Kalau penglihatan dia yang punya, kalau pendengaran dia yang punya, maksudnya si hayat. Lalu si hayat itu kedudukannya adalah pada nafas kita. Ulama ma'rifat, ulama hakikat menyatakan masuknya nafas ini adalah zikir. Masuk hu, keluar Allah. Versi ma'rifat, versi tasawuf, masuk hu, keluar Man akhraja nafasin bighairi zikrillah misalul hayawan dunal bawi bahwa khinzir. Siapa yang tidak tahu keluar masuk di tubuh insan ini adalah zikrullah, maka misalkan mati ia seperti hewan, bukannya lembu tetapi babi. Masuk hu, keluar Allah. Hu itu damirnya ada 3. Ada aku, ada dia, ada ya. Di dalam ilmu hakikat itu aku. Di dalam ilmu syariat dia Allah. Kalau ilmu hakikat aku Allah atau dia Allah. Kalau ilmu tasawuf ya Allah, ya Allah. Ya itu ya aku, ya dia. Jadi kalau kita ambil ilmu hakikat, berarti aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ini. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana keberadaan Allah? Pada hayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu ada aku. Mengapa engkau tidak melihat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat, lebih dekat daripada halat mata yang hitam dengan yang putih. Lebih dekat daripada urat leher. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwasanya aku dekat. Di mana adanya Allah? Pada hayat. Hayat ini menunjukkan keberadaan Allah pada diri kita. Makanya burung terbang itu bukan karena sayap,
tetapi karena hayat. Nah, 30 sudah ini. Ini akan kita buktikan dengan sifat salbiah. Sifat salbiah adalah sifat yang menolak apakah ini sesuai yang dinisbahkan kepada Allah. Tetapi catatannya, karena ini sifat 20, berarti ini sifat Allah. Bukan zat ya, bukan. Tetapi ini hanya sifatnya. Sifatnya yang ada pada diri kita. Kita kupas sedikit dulu. Terus saja dah. Biar lewat nggak apa-apa. Nanti tanggung ya kupasannya. Nafsiyah salbiah itu adalah kidam, sedia. Yang mana yang sedia? Lebih dulu kita ini daripada anak kita, lebih dulu ini lagi ada di orang tua kita, lebih dulu ini lagi ada di kakek kita, lebih dulu ini lagi ada di datu kita, sampai di Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Adam beroleh dapat wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepada Bani Adam. Ruhku berarti ini roh Allah, ini hembusan, disebut dengan sifat Allah. Hembusan yang ada pada diri kita, yang senantiasa menemani kita, yang tidak pernah memisahi kita. Berarti ada kesesuaian. Baka ini tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihancurkan. Dia senantiasa ada. Tidak ada di diri kita, ada di lain. Mukhalafatul hawadis, dia tidak sama dengan yang lain yang baharu ini, yang nampak. Seperti apa ini? Ada yang bisa mengibaratkan ini seperti apa? Tidak bisa diibaratkan ini. Mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak bergantung dengan yang lainnya. Bahkan yang lainnya bergantung dengan ini. Penglihatan kita bergantung dengan ini. Gerak diam kita bergantung dengan ini. Kalau ini sudah tidak ada di diri kita, di diri zahir kita, maka mata tidak bisa melihat. Maka telinga tidak bisa lagi mendengar. Mulut tidak bisa lagi berkata-kata. Badan, tangan tidak bisa lagi bergerak. Wahdaniyah Esa, ini yang ada di mana-mana. Esa itu maksudnya tunggal. Dia yang ada di mana-mana. Di Bapak Presiden ini, orang nomor 1 di Indonesia. Orang yang paling kuat dulu itu Adirai. Ini yang kuat itu Adirai itu ini. Kalau ndak ini Adirai ndak kuat. Yang cerdas Bapak B.J. Habibie ini. Yang di Jepang itu ini juga. Yang di Amerika ini juga. Tunggal. Semuanya dia. Semuanya dia. Inilah wahdaniyah. Maka ini menjadi menjadi karena daripada segala amal ibadah. Usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillah karena Allah. Tetapi bagi orang yang makrifat, lillahnya itu nyata pada hayat. Kita bergerak lillahi ta'ala karena Allah. Maksudnya karena hayat. Aku Allah, aku Allah. Kita berbicara lillahi ta'ala. Jadi semua dari yang memahami ini akan lillahi ta'ala, menjadi ibadah karena Allah semuanya. Melihat karena Allah. Maksudnya karena Allahnya itu nyata, bukan dari kata-kata.
nyata karena keilmuan kita. Kita memahami nyatanya bahwa tanpa hayat tidak akan bisa. Kemudian ini juga yang paling dicintai, maka tidak sempurna kecintaan seseorang jikalau Allah tidak lebih dicintainya daripada yang lainnya. Yang kita cintai siapa? Umpama kekasih kita. Kekasih kita tuh ini, anak kita yang kita cintai itu ini, diri kita pun ini. Jadi ini yang dicintai itu. Ini yang paling disayangi, bahkan yang ditakuti itu sebenarnya ini preman. Ada preman kita itu, kalau preman itu tanpa ini, preman itu tidak berdaya. Berarti sebenarnya yang kita takut itu ini orangnya. Ini hakikat diri kita yang sebenarnya adalah hayat, dan hayat ini adalah sifat Allah. Jadi Allah tajalli pada hayat. Nampak Allah bernyata pada hayat. Makanya man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka terkenalah ia akan Tuhannya. Ini adalah bagian daripada mengenal diri dari bab bab ma'rifat mubtadi. Ini yang saya katakan intisari. Kemudian setelah sifat salbiah ada kecocokan, kita kembali kepada wujud atau kepada nafsiyah, penetapan. Wujud artinya ada. Di mana adanya Allah? Pada hayat. Tidak akan dipersamakan orang yang benar-benar mengenal Allah dengan yang tidak. Di sini kita menjadi hamba. Yang mana hambanya? Jasad kita. Yang mana Tuhannya? Roh kita. Yang menjadi Tuhan di diri kita itu adalah roh. Kenapa bisa demikian? Karena roh ini adalah sifat Allah. Di sini sifat itu dengan zat bukan dua. Jadi di sini ketidak terpisahan. Tajalli Allah pada ruh, pada hayat, pada sifat. Di sini yang menyertai kita senantiasa. Ini bagi yang mengenal kepada Tuhan, kepada hayat, maka mengenal ia kepada Tuhannya. Makanya sering ulama-ulama ma'rifat itu mengatakan kenali diri. Ada apa sih dengan diri? Gitu kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka terkenal ia akan Tuhannya. Sebatas sifat nanti kita kupas kepada zatnya. Jadi untuk ini di sini dulu, nanti kita teruskan lagi. Jadi wujud artinya ada, di mana adanya Tuhan pada hayat yang pada diri kita. Jadi yang menjadi hamba di diri kita adalah jasad, yang menjadi Tuhan di diri kita adalah ruh. Jadi Tuhan itu tidak jauh dan tidak keluar dari diri kita. Nah, dengan otomatis di sini jasad kita fana. Tajibul badan secara kalbi, tajibul kalbi secara ruh. Ini ruh yang berbuat, ini ruh yang berbicara, ini ruh yang melihat, ini ruh yang mendengar. Namun pada syariatnya jasad, pada hakikatnya ruh. Syariat dan hakikat ini yang dinamakan Tuhan dengan hamba yang ada di diri. Nah, cukup, salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.